Bagaimana Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, akan didatangkan orang pada hari kiamat yang paling menderita di dunia, tapi ahli surga. Dari lahir sampai meninggal miskin sekali, susah hidupnya, tapi dia selalu ibadah kepada Allah. Didatangkan pada hari kiamat, lalu kemudian dicelupkan satu celupan di surga, lalu dikeluarkan. Ya. Kemudian pada saat dikeluarkan ditanya, apakah engkau pernah merasakan kesulitan hidup selama ini? Pernah nggak kau sengsara? Maka dia mengatakan, demi Allah tidak pernah. Hilang semua kesengsaraan tersebut. Puluhan tahun dia susah di dunia, ya, di mata manusia dan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin makan masih minta pada orang, mungkin pakaian juga cuma pas yang di badan saja. Tapi kalau azan sholat, puasa Ramadan puasa, gitu kan, dia mengerjakan ibadah-ibadah yang diperintahkan, maka hilang semua keletihannya, sengsaranya itu, ya, dengan satu celupan di surga. Bagaimana dengan penghuni yang abadi selama di dalamnya? Kata Nabi SAW, orang yang masuk surga tidak akan rapuh bajunya, ya, tidak akan habis masa mudanya, tidak akan pernah beringus dan meludah, tidak sakit lagi. Dalam riwayat lain, makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh ahli surga yang tidak dibutuhkan oleh tubuhnya akan keluar dalam bentuk keringat, itu pun lebih wangi dari bau kasturi. Jadi poin ini luar biasa, dan sekian banyak, ya, keutamaan-keutamaan tentang masalah surga yang sulit kita gambarkan, gitu kan. Waktu Nabi SAW sedang mi'raj ke langit, bertemu dengan Ibrahim AS, maka Ibrahim AS mengatakan, wahai Muhammad, sampaikan salam kepada umatmu dan sampaikan kalau surga itu, ya, tanahnya wangi, airnya sejuk, ya. Jadi tempat yang sangat nyaman, sangat nyaman. Dan istana orang mukmin, ya, yang paling rendah saja itu seperti 10 kali lipat dari raja terkayanya dunia. Itu yang paling rendah. Dan dalam riwayat lain dikatakan dia memiliki 10.000 pelayan, dan setiap pelayan memegang 2 nampan di tangan kanan dan tangan kiri, dan ahli surga itu akan makan dari nampan yang pertama sampai nampan yang terakhir tanpa ada rasa kenyang. Karena memang di surga saatnya kita menikmati. Seenak apapun makanan di dunia, kalau kita lagi makan, maka ada saatnya kita kenyang, ada saatnya kita jenuh. Di surga tidak ada lagi seperti itu. Orang makan bukan karena lapar, orang berhenti bukan karena kenyang, tapi kenikmatan. Dalam riwayat lain kata Nabi SAW, ahli surga itu karena indahnya tempat istananya, dia akan duduk di satu sisi, memandang satu sisi itu selama 70 tahun. Baru kemudian dia beralih ke sisi yang lainnya. Jadi saking luar biasanya gitu, ya. Sulit sekali digambarkan. Oleh karena itu kita dianjurkan agar selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala surga. Dan kata Nabi SAW, sampai memohon kepada Allah 7 kali dalam sehari surga, surga akan mengatakan, ya Allah, sungguhnya hambamu fulan telah memohon untuk masuk ke dalamku, maka masukkanlah ia. Jadi kita mengatakan, ya Allah, aku mohon surgamu, ya Allah, aku mohon surgamu 7 kali. Ya Allah, aku mohon surgamu, 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 ya Allah, aku mohon surgamu. Kalau mau ditambah dengan Firdaus, ya, surga tertinggi tanpa hisab, itu juga bagus. Tapi kata Nabi SAW, surga langsung merespon pada saat itu. Jadi ini satu hal yang luar biasa, yang memang sulit sekali digambarkan, ya. Nah, ini janji yang Allah Subhanahu wa ta'ala pastikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh.